أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian mari kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan harapan kita dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah kelak di yaumil qiyamah, di saat amal perbuatan kita dihisab di hadapan Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan kepada kita syafaatnya, pertolongannya, sehingga masuklah kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-10. Artinya apa? Bahagia kita, gembira kita. Seluruh amalan-amalan yang kita lakukan, insya Allah berkah di bulan ini, dan insya Allah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, segala amalan itu betapa indahnya, betapa mantapnya kita kerjakan kalau kita tahu tujuannya. Ini kadang-kadang banyak orang beramal, banyak orang sholat, banyak orang sedekah, banyak orang silaturahim, banyak orang berpuasa, akan tetapi tidak tahu tujuannya. Nah, ini yang membuat kita sehingga ibadah kita itu tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Dikarenakan hanya sekadar ibadah saja. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, kita ketahui bahwasanya Ramadan itu bulan yang berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kita harus tahu apanya sebenarnya tujuannya diwajibkannya umat Islam berpuasa di bulan Ramadan. Maka hal ini Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maksudnya inilah puasa Ramadan ini, sebagaimana orang terdahulu kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Berarti Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa harus bertakwa? Karena takwa inilah syarat kita masuk ke dalam surga. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Maka puasa ini menjadikan kita bertakwa.
yakni dengan berpuasa dengan iman. Kalau puasa sekedar puasa, ini tidak bisa menjadikan kita orang yang bertakwa. Kenapa? Kita tidak bisa mencegah segala sesuatu yang termasuk membatalkan puasa, yang termasuk memakruhkan puasa. Maka ibadah yang bisa mendorong kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, ibadah ini harus benar-benar dengan penuh keimanan. Puasa dengan iman, sedekah dengan iman, baca Al-Quran dengan iman, salat dengan iman. Maka untuk mencapai ketakwaan ini, ibadah puasa kita harus dengan iman. Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap balasan dari Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya di masa lalu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, kalau kita puasa dengan iman, kalau puasa mengharap ridho dari Allah. Ini kadang-kadang kita puasa bukan karena Allah, akan tetapi karena takut, karena segan sama tetangga, karena malu sama saudara-saudara kita yang lainnya. Ini yang bahaya. Maka kuncinya harus dengan iman. Jadi agar kita di bulan suci Ramadan ini benar-benar khusyuk, benar-benar serius dalam beribadah kepada Allah, dalam melakukan sebuah amalan, jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir, ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan puasa ini puasa terakhir, jadikan salat malam terakhir, jadikan baca Al-Quran terakhir, jadikan sedekah terakhir. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita berpuasa di bulan Ramadan, jangan sampai